slide-slide yang sudah saya tayangkan, pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab. Requirement training hari ini relatif simple, kemudian mudah diduplikasi, dan insya Allah semuanya bisa menyampaikan kepada timnya. Oke, jadi terima kasih bagi yang sudah declare berasal dari kota mana saja. Bagi saya terasa sangat luar biasa vibrasinya setiap kali bertemu dengan teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Oke, baik, kita mulai ke slide pertama. Kenapa Oilholic? Kenapa program ini diadakan? Dan apa tujuannya? Gitu ya. Kenapa yang Living Indonesia berpikir perlu membuat sebuah lokal kontes. Jadi nanti kalau ada yang punya downline di Malaysia, di Singapura, sekali lagi kontes ini khusus untuk di Indonesia saja. Jadi kenapa kita harus ikut serta dengan Oilholic? Yang pasti untuk menciptakan excitement. Jadi nanti di akhir kita akan paham bahwa dengan adanya Oilholic Challenge, kita bisa memberitahukan kepada tim kita tentang produk-produk lain, kemudian mungkin kita punya wishlist, punya beberapa oil yang masih ada di daftar cita-cita yang akan dibeli suatu hari nanti, ya. Mungkin di antara hadiah-hadiah yang disediakan kita punya pilihan-pilihan tertentu. Oke, jadi untuk menciptakan excitement, jika ada yang selama ini merasa atau menemukan stagnansi di timnya, kok sekarang tim saya lagi lagi susah untuk di drive, kemudian kenapa tim saya beberapa lagi ada yang demotivasi. Jadi kita bisa menciptakan kembali excitement itu melalui Oilholic Challenge. Berikutnya, kenapa harus ikut Oilholic Challenge? Yang pasti dalam setiap perjalanan seorang business builder maupun para member baru yang masih mempertimbangkan apakah dia ingin menjadi user saja sementara waktu atau mulai bercakap-cakap dengan batin kiri dan batin kanannya, aduh kayaknya selama ini saya sharing, ada banyak yang bertanya sama saya dan menghasilkan enrollment. Jadi dia sudah berhasil melewati sebuah milestone. Jadi kalau untuk newborn, kemudian toddler, itu ada banyak milestone yang dialami, mulai dari awal lahir hanya bisa menangis, ya, belum bisa berkomunikasi, sampai kemudian belajar berguling ke kiri dan ke kanan, dan dilanjutkan dengan belajar merangkak, terus berjalan pegangan dinding, merembet-rembet gitu badannya, sampai akhirnya bisa berjalan, berlari, bahkan bermain bola. Itu adalah milestone yang harus dilewati seorang manusia. Namun, sebagai seorang calon business builder ataupun bagi ibu-ibu, kakak-kakak, cici-cici, mbak-mbak yang sudah menetapkan hati untuk saya mau serius nih menjadi business builder, maka Oilholic Challenge bisa dijadikan salah satu indikator milestone yang berhasil dilewati. Oke. Kemudian sekali lagi, kenapa Oilholic Challenge? Bagi yang sudah mendapatkan excitement dalam sharing oil, sharing knowledge, sharing compensation plan, dan kemudian mengelola timnya dengan sebaik-baiknya, maka dia harus tetap menjaga momentum bisnisnya. Dengan Oilholic Challenge, diharapkan bisa membantu teman-teman semua untuk menjaga momentum-momentum yang terjadi, walaupun di dalam timnya masih terdapat dua kelompok newbie alias oiler yang baru bergabung, ataupun yang sudah existing. Oke, momentum ini yang perlu dijaga agar kita terus merasakan betapa semakin kesini makin menyenangkan ketika kita sharing oil, semakin kesini semakin membahagiakan ketika kita melihat banyak di antara tim kita yang naik peringkat ataupun achieve sesuatu dalam perjalanan
karir mereka membangun bisnis yang livingnya. Next, kenapa Oilholic ada? Yang pasti yang Living Indonesia menciptakan salah satu program kontes lokal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa yang Living Indonesia ada loh untuk mensupport pertumbuhan bisnis teman-teman semua tanpa terkecuali. Karena Oilholic Contest ini bisa diikuti siapapun, baik member baru maupun member lama, apapun peringkatnya. Oke? Setelah kita memahami mengapa harus ikut serta mengedukasi tim kita terkait dengan program terbaru Oilholic Challenge, kita bisa melangkah ke step berikutnya. Ketika excitement tercipta, milestone-nya bisa dilewati dengan sangat baik, kemudian kita bisa menjaga momentum bisnis dengan sempurna pasti nggak mungkin, pasti akan selalu ada kerikil-kerikil kecil, ya. Dan sampai akhirnya kita menyadari bahwa momentum ini benar-benar harus kita manfaatkan sebaik-baiknya agar semua anggota tim saya bisa mengalami transformasi. Apa transformasinya? Dari user menjadi hardcore oiler. Kenapa ada kata-kata hardcore oiler? Iya, nama lain Oilholic itu adalah seorang oiler yang hardcore. Hardcore-nya nggak cuma ketika memakai oil yang ada di dalam deretan koleksi pribadinya, tapi juga bagaimana dia bisa mengintegrasikan essential oil di dalam setiap aspek kehidupannya untuk setiap anggota keluarganya. Dan dia berkenan untuk explore, naik ke level yang lebih tinggi dari seorang user menjadi hardcore oiler. Kata-kata hardcore ini menunjukkan bahwa saking cintanya dengan essential oil yang living, maka seseorang berkenan untuk mempelajari seluk-beluk knowledge tentang oil dan juga berkenan untuk menduplikasi, memindahkan isi kepalanya kepada timnya, apapun yang terjadi. Oke? Sudah paham sekarang kenapa kontes ini ada? Jadi saya pikir semua nanti setelah benar-benar paham mekanismenya bisa menyampaikan dan memastikan setiap orang yang ada di timnya bertransformasi mulai dari user menjadi hardcore oiler. Oke, mulai berlaku kapan? Per 1 Desember 2020 kemarin, ya, ini hari ketiga di bulan Desember di mana kita melakukan sosialisasi. Di tanggal 1 kita sudah taruh semua informasinya di virtual office. Jika butuh informasi lebih lanjut, hari ini kita bisa diskusikan sama-sama. Dan challenge ini, Oilholic Challenge ini berlaku selama 3 bulan hingga Februari 2021. Oke? Jadi, momentum perpindahan tahun masih bisa kita jaga dengan keberadaan Oilholic Challenge ini. Dan sepertinya walaupun anak-anak yang berusia sekolah di rumah sudah mendekati liburan atau sudah mulai liburan, namun saat kita benar-benar nggak bisa kemana saja, maka proses sharing masih tetap bisa dilakukan walaupun dalam suasana liburan. Oke, kemudian gimana caranya? Oke, Oilholic Challenge, kalau teman-teman sempat mempelajari mekanisme di kontes sebelumnya, yaitu kontes Dream 500, perbedaannya terletak kepada di Oilholic Challenge, semuanya dihitung dari yang serba baru. Jadi, aktivitasnya masih tetap sama, teman-teman mengenroll, ya, sponsoring, kemudian teman-teman mengedukasi, schooling, lalu teman-teman juga mencoba memfollow up, menindaklanjuti apa-apa saja informasi selanjutnya yang dibutuhkan oleh para member baru kita. Itu poin yang ketiga, servicing. Dan S yang keempat adalah selling. Bagaimana kita menjual community, menjual brand identity yang living, dan what is the strong reason member baru sebaiknya bergabung bersama timnya saya. Oke, jadi berdasarkan aktivitas 4S yang merupakan aktivitas utama, apapun kegiatan yang kita lakukan bersama tim kita, itu pasti akan termasuk dalam salah satu kategori 4S itu, gitu ya.
Dan yang dihitung adalah akumulasi poin dari berbagai aktivitas yang menjadi kategori 4S activities itu. Yang pertama, poin bisa didapatkan dengan mengenroll member baru. Sepanjang Desember sampai Februari, setiap member baru kita yang minimal memiliki PV IR 100 PV, jadi dimulai dari 100 PV ya, itu akan dihitung mendapatkan 1 poin. Ini biasanya belanjanya produk-produk tertentu senilai 100 PV atau beli PEP yang value-nya juga 100 PV. Nah, jika kemudian proses edukasi dan komunikasi kita berhasil sebelum di-enroll, kita menginformasikan bahwa di Young Living ada promo bulanan untuk yang berbelanja 120 PVIR. Oke, jika itu yang terjadi, maka dari new enroll tersebut kita bisa mendapatkan 2 poin. Lalu, jika kemudian new enrollment kita bergabung dengan PV pribadi lebih dari 190 PV di sini, ya, maka kita akan mendapatkan 3 poin dari PV pembelanjaan member baru tersebut. Nah, sebelum ditanyakan, semua PV yang tercipta dengan angka-angka sesuai persyaratan yang tercantum di tabel ini, yang berlangsung dari Desember sampai Januari, hanya akan mendapatkan poin jika transaksinya under essential reward, bukan SO. Oke? Kemudian, kita punya nih member-member lama yang di masa lalu menjadi inaktif. Jadi status aktif di Young Living itu indikasinya adalah seorang member bisa mempertahankan keanggotaannya sepanjang dia bisa memiliki minimal 50 PV selama 12 bulan berturut-turut sejak pertama kali dia bergabung. Nah, jika tidak tercipta 50 PV di antara 12 bulan sejak dia bergabung itu, maka status kememberannya menjadi inaktif. Jika kita punya member dengan kategori demikian, kita bisa mengaktifkan dia kembali. Bahasa kerennya reaktivasi. Oke, saat kita mereaktivasi member baru tersebut, kita juga bisa mendapatkan poin selama member baru kita itu berbelanja IR dengan PV di angka minimal 100, 1 poin, 120 PV IR kita akan mendapatkan 2 poin, dan lebih dari 190 PV IR kita akan mendapatkan 3 poin. Jadi poinnya sama kualifikasi PV IR-nya itu sama dengan member baru. Oke, sudah 2. Ya, yang ketiga, kita bisa mendapatkan poin dari aktivitas retention. Apa itu retention? Bagaimana kita memaintain member baru yang kita enroll sepanjang Desember dan Januari, ya. Karena bulan terakhirnya di Februari, kalau kita enrollnya di Februari, maka akhir Februari challenge-nya selesai, kita hanya bisa mendapatkan poin enrollment atau reaktivasi dari member tersebut karena Maret udah selesai challenge-nya. Tapi dari new member yang kita enroll di Desember dan Januari, ya sampai Februari, itu kita masih punya kesempatan untuk menjaga retensi, ya, memaintain dia, bagaimana memastikan edukasi produk sudah deliver dengan baik, bagaimana memastikan kalau dia beli PEP di saat first enrollment, new member kita paham cara menghabiskan semua oil yang ada di PEP itu secara efektif untuk kemudian bisa ekspansi ke kelompok-kelompok oil lain, misalnya Raindrop, kemudian kita bisa pilihkan
everyday oil, kemudian kita bisa juga perkenalkan oil-oil lain untuk emosi, dan kita juga bisa sampaikan bahwa di Young Living Indonesia juga sudah tersedia lini-lini produk selain essential oil seperti personal care, oral care, kita juga punya skincare, ya, sehingga benar-benar member baru tersebut kita pastikan memiliki sumber informasi yang membuat dia bersedia dan berkenan untuk explore produk sedemikian rupa. Oke, itu retention. Nah, untuk poin dari retention, jika member baru bergabung di bulan Desember, kemudian di bulan Januari alias second month, dia berbelanja minimal 100 PVIR kembali, kita akan dapatkan 2 poin atas aktivitas retention yang terjadi. Kemudian, member yang kita enroll di bulan Desember tadi, di bulan Februari masih repeat order lagi dengan minimal 100 PVIR, maka di bulan itu kita akan mendapatkan poin retention sebesar 4 poin. Oke, jadi kalau ada yang menangkap pesan di balik tabel ini, jika kita ingin mengoptimalkan poin retention, maka sebaiknya proses enrollment nggak pakai nunggu lagi, tapi dilakukan sejak bulan Desember ini. Oke, sekali lagi, semuanya on IR, ya, semuanya on IR, dan minimal 100 PV, baik itu untuk new enrollment, reactivation, maupun retention. Sekali lagi, semuanya harus on IR. Saya belum melihat kolom chat sih, saya masih fokus ke slide, tapi saya yakin dan percaya akan banyak pertanyaan. Boleh SO nggak? Semuanya sekali lagi on essential reward ordernya. Oke? Ini akan berdampak kepada banyak hal ketika kita bicara tentang IR. Bagi yang member baru, kita wajib jelaskan apa benefit dari IR. Untuk memahami apa saja benefit IR, challenge-nya adalah apakah kita sudah benar-benar paham apa yang akan didapatkan dan dinikmati oleh seorang member yang melakukan order essential reward. Bagaimana mekanismenya di VO, bagaimana memastikan member kita paham bahwa di tanggal yang dia tentukan, maka jika dia menggunakan transfer, dia harus pastikan nomor VA-nya benar, sudah ditransfer sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Ya, jika menggunakan kartu kredit, kita harus edukasi member baru kita bahwa pastikan CC-nya masih berlaku atau limitnya masih memadai untuk kemudian memastikan proses pembayaran berhasil dan bisa go through. Oke, dan kita juga bisa ajarkan tentang template IR jika di Desember ini kita berkesempatan mengenroll banyak member agar di bulan Januari dan Februari mereka sudah paham bagaimana caranya memproses order dari template, bagaimana mengganti item, menambah quantity. Oke? Dan sepertinya kita juga harus ajarkan cara penggunaan PV Assistant. Oke, sekalian mumpung lagi mengedukasi tentang essential reward. Oke, jadi poinnya, pokoknya kalau new enroll dan reactivation itu 100 PVIR poinnya 1, 120 PVIR minimal poinnya 2, di atas 190 minimal 190, and up itu poinnya 3. Oke, semoga di sini sudah cukup jelas, dan sekali lagi kita ingin, karena goals dari keberadaan Oil Challenge ini adalah bagaimana caranya member baru yang kita enroll, awalnya hanya user, kemudian menjadi hardcore oiler, tentunya nggak cukup waktu hanya di 3 bulan pertama saja selama kontes ini berlangsung. Oke, sebelum ditanyakan juga bagaimana dengan member lama yang sudah di-enroll di bulan November, misalnya, jika dia repeat order di bulan Desember ini, apakah kita bisa mendapatkan poin retention dari member X yang kita enroll di bulan November? Jawabannya,
Poin retention ini hanya berlaku untuk freshly new enroll selama Desember dan Januari sampai Februari. Oke, jadi retention-nya tidak berlaku untuk member-member yang sudah kita enroll sebelum 1 Desember. Semoga clear ya. Saya belum lihat kolom chat, tapi feeling saya mengatakan kemungkinan ada pertanyaan seperti itu. Semoga menjawab. Lalu, seperti apa peluang saya untuk mendapatkan atau memenangkan program Oil Challenge ini, Oil Holic Challenge. Jadi ada yang namanya tier. Oke, tier ini 2 kelompok besar, di mana 2 kelompok besar ini dibuat untuk membedakan hadiah yang akan kita dapat. Nah, untuk tier 1 itu ada peringkat 1 sampai 500. Ya, ada peringkat 1 sampai 500. Nah, kemudian untuk bisa mengamankan posisi di tier 1 dengan peringkat 1 sampai 500, minimal poin yang harus didapatkan adalah 75. Bahasa kerennya threshold. Oke, minimal poin untuk mengamankan posisi kita ada di peringkat 1 sampai 500 untuk tier 1 adalah 75. Kemudian untuk tier 2 itu adalah total poin dengan peringkat 501 sampai 2000. Oke. Jadi kalau dari tabel ini saja kita bisa lihat bahwa akan ada 2000 pemenang. Tapi nanti kita lihat, sepertinya bisa lebih. Jadi nanti untuk peringkat 501 sampai 2000 alias tier 2, kita berharap ketentuannya bisa dipastikan, semua paham, minimal poin yang didapat itu atau dikumpulkan ada di angka 35. Oh, 34 boleh dong, kan kurang sedikit aja. Jadi minimal 35 untuk mengamankan tempat kita di peringkat 501 sampai 2000. Namun, sekali lagi, karena ini adalah akumulasi poin, walaupun mungkin nanti poin saya pas nih 75, gitu ya, bukan berarti saya udah pasti minimal ada di rank 500. Jadi karena dia by ranking, bisa jadi yang di atas 75 sendiri itu ada banyak, lebih dari 500 orang, ya. Maka walaupun minimal poin sudah terpenuhi, bukan berarti kita sudah bisa dipastikan berada di peringkat 1 sampai 500. Oke? Kemudian bagaimana jika ada poin yang sama di rank akhir setiap tier? Tier 1 itu rank paling akhirnya kan 500. Ternyata untuk poin terendah 79 di peringkat 500 itu ada 15 orang. Ya, dan ternyata di peringkat tier 2 paling akhir alias peringkat 2000 yang mana lowest poinnya, poin terendah itu adalah 41, itu ada 22 orang. Oke, apa yang terjadi jika situasinya seperti ini? Yang Living Indonesia berbaik hati, untuk setiap rank paling akhir, jika ada teman-teman member lain yang peringkatnya sama, maka semuanya akan menjadi pemenang di rank berperingkat paling akhir itu. Ada wow nggak? Bu Kiki cepet banget. Oke, semua happy? Nah, semua bilang keren. Oke, baik. Oh, pakai banget. Bu Deza. Oh, asik. Berarti ini namanya 2000 plus benar. Jadi saya bilang tadi pemenangnya bisa jadi lebih dari 2000 jika situasi yang terjadi seperti ini. Oke teman-teman, semua happy ya? Siap untuk disampaikan ke timnya. Jadi
Misalnya poin terendah itu 76 gitu ya. Di 76 ada 100 orang yang poinnya 76 di peringkat 500. 100-100-nya akan menjadi pemenang tier 1 peringkat 500. Jadi fokus saja, lakukan saja, sharing aja, enroll aja, reaktivasi aja, dan pastikan retention-nya berjalan. Oke? Kemudian, ini, sebelum ditanyakan. Enroller ya memiliki minimal 100 PV setiap bulan untuk mendapatkan poin dari enrollment yang dilakukan, reaktivasi yang terjadi, maupun retention yang terjadi. Ya, kalau udah 100 PV, saya pikir udah nggak ada alasan untuk nggak IR. Oke, jadi 100 PV IR bagi enroller untuk memastikan dia mendapatkan semua poin atas aktivitas yang terjadi di timnya. Ini sangat jelas, ya. Kemudian leaderboard. Jadi bagaimana caranya saya mengontrol saya poinnya udah berapa, saya ada di peringkat berapa, saya harus bekerja dengan cara seperti apa, saya ingin melihat kompetisi yang terjadi seberapa kompetitif suasananya. Maka yang Living Indonesia menyediakan leaderboard yang akan tersedia di VO minggu kedua Desember, dan update leaderboard-nya akan terjadi di setiap hari Senin. Jadi ketimbang tiap hari ngintip VO untuk mengintip poinnya udah berapa, mending lakukan saja, Senin baru dicek. Sudah berapa nih poin saya. Oke. Lalu, flyer ini semua udah lihat ya. Benar-benar program ini membutuhkan the real oilholics yang nggak akan pernah berhenti menggunakan oil dan sharing apapun yang dia rasakan saat mendapatkan pengalaman menggunakan essential oil yang dia sukai. Jadi intinya challenge ini adalah mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dari aktivitas 4S dan hadiah-hadiahnya. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan, untuk tier 1 itu ada 15 produk senilai 15 juta rupiah. Ada wow lagi nggak? Wow lagi Bu Andin, Ibu Andina. Oke, ada pertanyaan tentang enroller dan sponsor ya. Sebentar nanti saya jawab. Oke. Kemudian hadiah tier 2 itu 7 produk senilai 7,5 juta rupiah. Kalau boleh saya tayangkan. Ini. Kalau saya mengganggu ntar di crop aja. Oke, ini semua bisa dibawa pulang. Linksianya 1 box 30 saset. Ada yang bilang, wow lagi nggak ngeliat oil yang di tengah-tengah itu? Aha, Bu Jirena. Apa sih yang di tengah-tengah itu? Yang kecil mungil Rose. Ya, Edun katanya. Oke, ini saya taruh di tengah-tengah biar jelas karena yang lain botolnya 15 mili. Dan 5 mili saya taruh di sini. Ada Lucia. Mungkin yang pernah dapat di LYPR terakhir, boleh di-share Lucia itu gimana feel-nya ketika dipegang atau dinyalakan. Oke. Semua udah lihat ya, oil kecil mungil berwarna pink yang ada di tengah-tengah ini. Masya Allah. Oke, ini tier 1. Yang tier 2, jeng. Ibu Citra kok bilang aduh sih? Aduh. Kayak dicubitin ya. Ini hadiah tier 2. Tetap ada Lucianya, tetap ada Ningsianya, ada yang punya wishlist di antara 5 oil ini, tetap ada Lucia biar nggak perang saudara. Banyak yang mengimpikan ledum, baik NLBS. Oke, semuanya wishlist. Kalau gitu Ibu Eka harus ikutan ya.
Joy dan Ledum dari Bu Putri. Bismillah, diliatin, diresapi, sambil disalawatin. Setuju Ibu Faradina? Semua pengen Lucia ya. Oke. Udah tahu hadiahnya sekarang. Ada Citronella, Pacoli, Ledum, Joy, dan LBS. Dan Lucia. Oke, next. Udah nih, udah aktivitas 4S, udah mengenroll, mereaktivasi, memastikan retention berjalan lancar, minimal di angka 100 PVIR agar kita mendapatkan poin retentionnya, ya. Maka kapan pengumumannya diumumkan pemenangnya? Jadi ini akan dilakukan di April 2021, tentunya setelah pemenang direview terlebih dahulu oleh departemen terkait, dalam hal ini Kondak. Dan setelah semuanya diumumkan, tentunya hadiah akan dikirimkan di Mei 2021. Cukup sabar dan ini ya, sabar menanti ya, sampai Mei 2021 untuk dikirimkan. Oke, lalu ini contoh, ya, kalkulasi. Sekali lagi, poin retention dari dua tabel ini hanya bisa diperoleh dari member yang di-enroll di Desember dan Januari. Februari kita masih bisa mengenroll, tapi member yang kita enroll di Februari, karena challenge yang berakhir di akhir Februari, tentunya nggak sempat mendapatkan poin retention. Nah, di Desember, kita bercita-cita bagaimana caranya bisa ada di Tier 2 dengan goals poin lebih dari 35 poin. Ini kira-kira gambarannya yang bisa kita lakukan. Saya akan mengenroll 3. Jika saya mengenroll 3 member baru dengan PEP ataupun produk lain senilai 100 PV IR, ya, sekali lagi ini semua harus IR, dan nggak tahu apa itu IR, silakan hubungi enrollernya ataupun upline-nya. Oke, atau silakan jump in ke YouTube yang Living Indonesia. Ada beberapa video training tentang essential reward di sana. Jika ini terjadi, maka kita akan dapat total 3 poin dari enrollment status PV IR atau PEP juga IR. Kemudian, nambah satu lagi nih, ada member baru yang di-enroll PEP plus tambah produk lain 20 PV. Maka total belanjanya ada di angka 120 PV IR. Jika ini terjadi, kita akan dapat 2 poin dari member yang kita enroll 1 orang ini. Oke, jika situasinya demikian, maka di Desember itu kita sudah mendapatkan 5 poin total. Kemudian di Januari lanjut, kita mengenroll 2 member lagi dengan 100 PVIR, poinnya 2. Kita mengenroll 3 member baru dengan 120 PVIR, tinggal dikali 2 poin, dan member yang sudah kita enroll di Desember, berkat edukasi yang baik, berkat komunikasi yang mumpuni, kita bisa membuat dia bertransformasi menjadi hardcore oiler, berkenan untuk ekspansi dan explore oil-oil lain maupun lini produk selain essential oil. Ada 3 dari new enroll di Desember yang IR lagi 100 PV. Maka kita akan dapat 3 orang kali 2 poin dari retention. Totalnya 6. Dengan kondisi seperti ini, ilustrasinya, maka di Januari kita akan dapatkan 14 poin. Oke? Nah, lanjut Februari. Enrollment tetap terus berlanjut, wajib terus berlanjut jika kita ingin mencapai total poin akumulasi tertentu. Kita mengenroll 2 member dengan 100 PVIR. Ya, totalnya kita dapat 2 poin dari 2 member tersebut. Ada 2 member lain yang berhasil kita enroll dengan 120 PVR. Bisa PEP plus 20 PV ataupun produk lain dengan 120 PV. But anyway, frankly speaking, tentunya yang most high value untuk member baru tentunya di enroll dengan PEP. Oke, kita bisa dapatkan 4 poin dari 2 member baru yang di enroll, dan kita punya new member di Desember dan Januari, yang Januari akan
memungkinkan untuk kita mendapatkan retention di bulan kedua, ya, jika tadi totalnya member barunya ada 5, 3 diantaranya berhasil repeat order, ya, yang akan dikalkulasi sebagai retention di bulan kedua, 3 kali 2 kita akan dapat 6 poin dari dia. Nah, yang kita enroll di bulan Desember, oke, ada 2 orang yang terus berlanjut ingin mengeksplor produk-produk yang living Indonesia. Ada 2 orang, maka kita bisa mendapatkan 2 orang kali 4 poin. Dari member baru tersebut, totalnya 8. Dengan kondisi seperti ini, kita bisa mengumpulkan di bulan Februari, total 20 poin. Jika dijumlahkan, maka ada 39 total poin. Kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Oke, lalu bagaimana jika saya pengen achieve tier 1, alias saya punya goals ingin mengumpulkan lebih dari 75 poin. Ya, lebih dari 75 poin. Apa yang harus saya lakukan? Oke, bisa jadi seperti ini. Ya, saya udah paham bagaimana caranya mengoptimalkan sosial media saya, mengoptimalkan LYPR, mengoptimalkan setiap meeting, memastikan setiap member saya membawa pulang informasi-informasi berharga terkait dengan penggunaan produk. Saya sudah tahu bagaimana caranya mendapatkan cold leads dari sosial media saya, sehingga postingan saya bisa impactful, bisa berdampak. Saya sudah tahu caranya bagaimana memfollow up setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM Instagram saya, atau yang meng-WhatsApp saya, berkat link yang saya taruh di profil Instagram saya. Jika kita memiliki profiling kurang lebih seperti yang saya sampaikan, kemungkinan jumlah enrollment kita akan jauh lebih besar. Oke, jadi jika kita ingin mencapai lebih dari 75 poin, maka ilustrasinya kurang lebih bisa seperti ini. Dan saya yakin dan percaya di luar sana, di kelas ini juga pasti ada yang sudah sangat paham bagaimana mekanismenya jika ingin mengenroll dengan impactful melalui sosial media, ya, atau yang masih berprinsip oke, sosmed bukan dunia saya masih senang offline, gitu ya, face to face. Lakukan saja, ya, karena style setiap orang berbeda-beda. Yang pasti apapun itu activities-nya, endingnya adalah kita bisa mengumpulkan poin dari situ. Nah, jika di Desember ini kita berhasil mengenroll 7 member baru dengan minimal 100 PV PR, ya, kita dapat 7 poin. Kita dapat lagi 2 member baru yang berhasil kita enroll dengan minimal 120 PVR. 2 orang kali 2 poin, dapat 4 poin. Ada satu nih. Sebenarnya kenal yang living udah lama, sudah pakai produknya as a consumer, sampai pada akhirnya dia menyadari bahwa can't live without yang living oils, ya. Dia minta di-enroll under kita dan langsung belanja 190 PVR. Maka dari 1 orang itu dikali 3 poin, kita dapat 3 poin. Di Desember saja kita sudah dapat 14 poin. Kemudian di Januari, ada 8 new member dengan 100 PVR, 8 orang kali 1 poin, 8 poin. Kemudian ada 3 new member dengan 120 PVR, 3 orang dikali 2, 6 poin. Ada 1 lagi yang 190 PVR, maka kita akan dapat 1 kali 3 poin. Nah, yang kita enroll di Desember, 5 diantaranya, ada 10 yang saya enroll di Desember, 5 diantaranya repeat order kembali dengan exploring produk yang berbeda dengan apa yang di PEP. Ya, kebetulan ada beberapa yang juga punya bayi, punya toddler, mereka explore seedling misalnya. Jadi silahkan dipelajari, dibikin profilingnya yang bagus tentang new membernya sehingga potensi, possibility-nya untuk menciptakan retention di bulan berikutnya tinggi, success rate-nya. Oke, jika ada 5 orang yang mempertahankan retention di bulan kedua minimal 100 PVR,
kita akan dapat 2 poin, kali 5 orang, 10 poin. Di Januari dengan kondisi sedemikian, kita bisa mendapatkan 27 poin. Lalu di Februari, oke, karena kita sudah mengkalkulasi ingin ada di tier 1, dan sudah mengamati suasana kompetitif di leaderboard, ya, di Februari, dan juga ada enrollment yang tertunda, ya, yang mau tanya suami dulu, yang lagi nunggu bonus, kemudian yang lagi nunggu transferan anak kos, menunggu rezeki-rezeki yang kemudian baru datangnya di Februari, ya, jadi banyak nih. Oke, jangan lupa di follow up, yang di Desember dan Januari mungkin masih minta dihubungi kembali, jangan terlewat. Ada 9 orang yang bergabung dengan status PVR, di-enroll, kita dapat 9 poin dari situ, kemudian 4 orang yang bergabung dengan 120 PVR, dikali 2 poin, kita dapat 8 poin, 1 orang yang di-enroll dengan 190 PVR, kita dapat 3 poin, dan member baru kita di bulan Januari, yang 12 orang, 5 diantaranya, itu repeat order kembali dari sini, ya, kita dapat 5 kali 2 poin. Tentunya minimal 100 PVR. Nah, yang kita enroll di Desember sudah repeat order di Januari, lanjut repeat order lagi di Februari. Ya, repeat order bukan berarti produknya harus sama sejak awal. Makanya dibutuhkan pengetahuan yang luas dan bisa memberikan berbagai solusi dan menunjukkan berbagai possibility produk-produk yang living bisa diapain aja. Oke, ajarin DIY, ngajarin raindrop, kemudian oil PEP juga bisa digunakan sebagai oil emosi, ya. Jika ini yang terjadi, maka dari Desember, Januari, dan Februari kita berhasil mengakumulasi 87 poin. Oke. Nah, pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan iklan ya tentang Silverbound updates. Jika ada yang in the middle of the process untuk achieve Silverbound, maka berhubung informasi terbaru, Silverbound akan dihentikan sementara waktu per 1 Januari. Maka bagi yang in the middle of process, saya ingin sampaikan timeline buat teman-teman paling akhir adalah di Desember ini. Ya, per 1 Januari, walaupun kita in the middle of process, wah timeline saya kan di Januari atau di Februari gitu. Maka jika itu yang terjadi, kesempatan teman-teman untuk achieve Silverbound adalah di akhir Desember ini. Ya, jadi kenapa di freeze sementara? Karena manajemen global melihat dari Silverbound yang sudah ada itu masih memungkinkan untuk di-develop sedemikian rupa sehingga keberadaan member atau calon leader di tim kita yang mendapatkan Silverbound bisa lebih dioptimalkan lagi potensi pengembangan bisnisnya. Oke, jadi mohon disampaikan ke timnya, terutama yang in the middle of process untuk achieve Silverbound ini. Silahkan bagi ini masih awal Desember, jadi bisa disosialisasikan sehingga masih cukup waktu untuk bagi yang ingin kejar, memastikan dirinya untuk bisa achieve di akhir Desember ini. Oke, bagi yang kemudian berpikir atau masih berpikir bahwa tapi timeline saya di Januari, di Desember ini dia karena satu dan lain hal gagal achieve di Desember atau skip achieve di Desember dengan harapan bisa achieve di Januari, maka kesempatan terakhirnya adalah di akhir Desember ini. Oke? Terima kasih atas izinnya membiarkan saya beriklan. Oke. Nah, seperti biasa, sebelum saya lupa, kita sediakan 20 hadiah
Ya, 20 hadiah bagi yang repost tentang materi hari ini dengan men-tag 5 anggota timnya. Bisa upline-nya, downline-nya, ya, yang kita pikir butuh informasi ini. Kemudian silakan di tag akun YLID_education dan akun Instagram saya Indri_sunshine. Oke, ada 20 pemenang dengan hadiah yang biasanya selalu menarik dari kontes-kontes ini. Thank you Bu Rizka Refonnya. Oke, silahkan diposting. Kita nggak pernah tahu siapa yang jadi pemenangnya. Oke, nah jika ini sudah selesai, saya akan masuk ke pertanyaan. Hashtag, wah ini biasanya kalau yang nanya hashtag, udah biasa ikutan. Hashtagnya Oilholic Challenge. C-nya satu aja, seperti ini. Kemudian boleh tambahkan hashtag lainnya, tapi ada satu hashtag yang wajib ada. Oke, coba saya scroll pertanyaannya. Saya akan lihat pertanyaannya. Iya, jadi reactivation yang sudah hangus. Tadi saya udah bilang ya, yang udah 12 bulan berturut-turut mengaktifkan kembali akun yang sudah inaktif 12 bulan berturut-turut, bahkan udah terminasi. Ya, Ibu Ika ya. Dari Ibu K Use Oils, kalau SO50 dan IR50 dapat 1 poin enggak? Enggak, harus IR 100 PV. Oke, minimal 100 PV berarti bulan pendaftaran dihitung bulan pertama. Yes. Kemudian bulan kedua dan ketiga juga minimal 100 PV. Oke, 100 PV-nya IR. Nah, ini ada yang mengaitkan dengan fast start. Ini keren banget loh, Ibu Sincerity Life Oil Family. Ya, di sini namanya yang tercantum itu. Berarti dalam masa fast start minimal 100 PVIR, maka poinnya 1, 2, dan 4. Iya, jadi ketika kita dapat poin dari enrollment, dapat poin dari reactivation, dapat poin dari retention bulan kedua dan ketiga, fast start bonusnya akan terus kita dapatkan. Oke. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Member baru bulan 10, bulan 11 IR bisa dapat 2 poin. Kan Bu? Harus dari Desember. Jadi retention-nya itu poinnya hanya untuk member yang benar-benar baru di-enroll di Desember dan Januari ya Bu Agnes. Jadi member yang udah bulan 11 Ibu, ini udah bulan 12 loh. Ya. Jadi member yang sudah di-enroll sebelum Desember, walaupun dia berhasil retention di bulan Desember ini, kita nggak akan mendapatkan poin retention dari member yang di-enroll sebelum Desember. Thank you, Bu Lisi Simbolon. Sudah dibantu. Kalau kita enroll member di bulan Desember, terus kalian IR 100 PV, apa dapat poin juga? Jadi member yang kita enroll di Desember, kalau dia bergabung dengan 100 PV IR, kita akan langsung dapat 1 poin. Ya. Jadi kalau dia misalnya beli PEP plus IR 100 PV, berarti total IR-nya itu 200 PV, maka kita akan dapat 3 poin enrollment dengan minimal 190 PV IR, Ibu Emma. Oke. Untuk retention cuma untuk member baru yang masuk di bulan ini kan ya? Yes, member bulan lalu yang retention tidak dihitung. Yes, mulai dari Ibu Rumiani, untuk poin retention di bulan 2 dan 3 apakah berlaku flat untuk semua IR? Untuk retention berlaku flat, tidak berlaku kelipatan untuk IR 120 dan 190 seperti di poin enrollment.
ya Bu Rumiani. Kemudian, ya dari Bu Maida enrollnya start bulan Desember. Kata Bu Indri tadi ya, yes, benar sekali. Pokoknya ini new enroll semua. Ini bedanya sama Dream 500 ya. Kalau Dream 500 itu seperti reactivation, itu kita hitungnya ada masa minimal. Yang IR-nya ada masa minimalnya. Ya, yang IR-nya itu ada masa minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan yang lalu dia IR kembali, itu dihitung. Oke, jadi kali ini di Oilholic Challenge hanya yang benar-benar baru, hanya yang benar-benar new. Jadi point retention akan dapat di bulan Januari dan Februari. Di Desember belum akan ada point retention karena masih enroll di bulan pertama. Oke, dari Bu Citra, new member dengan PEP untuk enroller dapat poin harus didaftarkan dengan IR. Kalau new member mau belanja lagi di bulan enroll, nggak bisa IR ya Bu, harus SO, nggak dapat poin tambahan kan? Nggak dapat. Oke, ini kan baru 3 hari jalan nih, 2,5 hari jalan nih Desember ya. Kalau misalnya dia bergabung PEP sudah IR, itu tepat 100 PV, maka nggak bisa ditambahkan. Karena IR itu kan one time buying dalam 1 bulan. Kemudian, kalau yang 75 poin sampai 2.000 orang, berarti yang poin minimal 35 nggak punya kesempatan dong, Bu. Ya, jadi angka 35 dan 75 itu adalah baru angka dia qualified untuk di tier itu. Nah, setelah dia qualified untuk di tier itu, kemudian ada sistem ranking. Ya, sistem ranking tadi, seperti yang saya bilang, walaupun dia udah punya 35 poinnya pas, tapi kemudian di rank paling akhir itu adalah poinnya 36. Gitu. Maka belum memastikan dia akan memenangkan hadiah di tier tersebut. Karena poinnya bersifat akumulasi. Jelas ya? Pemenangnya pasti lebih dari 2.000 tadi Bu Ika. Jadi untuk yang telat masuk nanti boleh lihat rekamannya ya di YouTube yang Living Indonesia. Karena rank paling akhir itu kalau poinnya sama maka dia akan menjadi pemenang bersama-sama di rank itu. Oke. Lalu Ibu Nia bilang makin cinta sama YL. Oke, tentang enroller dan sponsor. Enrollernya yang akan dapat poin, sponsornya bisa siapa aja atau di mana aja. Oke, Pak Sutris, apa Ibu Sutris 01. Enroll dan sponsor nggak harus kita. Yang pasti yang dapat poin adalah enrollernya. Walaupun kita taruh di kita level 0-nya, kita taruh dia di level 2 kita. Sponsornya si X. Ya, kita akan sebagai enrollernya yang dapat poin. Dari Bu Ika, kalau bulan Desember kita enroll, membernya nggak capai 100 PVIR. Di bulan 2 dan 3, si member ini belanja IR. Apakah masih dapat poin? Tidak. Syarat utamanya di awal dia harus di-enroll dengan 100 PVIR dulu, dari minimal ya, dari member tersebut di-enroll dengan 100 PVIR. Jika terjadi pembelanjaan di bulan kedua dan ketiga, dia akan dapat poin retention. Oke, Bu Ika. Lalu, punya banyak banget. Luar biasa, luar biasa. Saya mesti scroll agak jauh ke bawah sampai dapat pertanyaan yang sebenarnya. Oke, materi kita akan taruh di VO. Yang dapat Lucia boleh bilang ke yang dapat lu cirik ya. Oke, Zoom-nya biasanya kita taruh selalu di YouTube ya, Ibu Ceria. Sekali lagi, member yang kita enroll sebelum Desember, walaupun di retention di Desember dan Januari dan Februari, kita nggak akan dapat poin retention. Hanya member baru yang kita daftarkan di bulan Desember. Gimana kalau yang 75 poin sampai 2.000? Yang 75 poin sampai 2.000, kalau rank paling akhirnya bukan, poin paling akhirnya bukan 75, belum tentu yang 75 poin pasti menang ya, Ibu Andin.
Total member yang living di Indonesia sampai saat ini, Ibu Ai mau tahu aja atau mau tahu banget? Ratusan ribu ya, gitu ya Bu Sanggita. Kalau bulan Desember, si member baru yang kita enroll tidak belanja IR, tapi bulan 23, 100 PV. Maka dia nggak akan dapat poin retention-nya. Oke Bu Ika, jadi syaratnya harus IR saat di-enroll. Oke. Ini member IR nggak harus PEP, nggak harus, tapi minimal 100 PV. Ya Bu Delina. Cangkir Eike dibahas nih. Oke. Retention nggak November ya, di Desember belum ada poin retention. Oke, di Desember belum ada poin retention. Silakan posting di IG. Tersedia hadiah untuk 20 pemenang. Kalau ada ikut PEP 1, apa dapat tanggal 1 sampai 15, apa dapat IR? Ini ya, yang promo 120 PV IR ya. Dapat 1 poin, dapat 2 poin. Ya, 120 PV IR. Oke, retention-nya saya ulang lagi ya. Retention itu hanya berlaku untuk member baru yang di-enroll Desember dan Januari. Kalau ada member baru yang saya enroll di November, tapi dia berhasil retention di Desember, kita nggak akan dapat poin retention dari member yang di-enroll sebelum Desember. Oke, clear ya? Kemudian enroll dengan di Desember 190 PV, IR, udah langsung dapat 3 poin. Benar sekali. Ibu Lisa. Oke, terakhir posting di hari, saya tunggu selambat-lambatnya di hari Minggu ini. Tanggal berapa tuh hari Minggu? 3, 4, 5, 6. Ya, tanggal 6 Desember. Jam 12 malam. Sebelum pindah ke tanggal 7. Silakan di tag 5 orang yang mau di tag. Oh, Ibu Mora, oke baik. Pangling. Oke, ada lagi pertanyaan yang belum terjawab. PEP termasuk 100 PV untuk dapat 1 poin as long as itu IR. Benar, Bu Sinta. PEP kan bisa langsung IR ya. Anyway, ketika kita mengenroll seseorang dengan PEP yang value-nya juga 100 PV, kita boleh langsung edukasi tentang IR sih. Oke. Harus 100 PV IR berturut-turut minimal jika ingin mendapatkan poin dari awal, mulai dari enrollment sampai retention bulan ketiga. Benar, Ibu Dewita. Siap. Kalau tidak ada member yang retention tapi poin kita mencukupi, apakah masih masuk kualifikasi? Bisa, selagi kita berada di barisan rank-rank tersebut. Ya. Nah, ini dari Bu Eva. Di FAQ juga member baru yang direaktivasi kembali tidak belanja di bulan kedua. Oh, ini reaktivasi ya, namun belanja di bulan ketiga, apakah dia akan mendapatkan poin retention? Dia akan mendapatkan poin retention bulan kedua. Oke, jika di FAQ seperti itu, kita ikut di FAQ aja, Bu Eva. Dari Bu Maida, kalau program ini sampai dengan Februari, apakah enroll Februari sudah nggak dihitung? Enroll Februari masih dihitung tadi ya, Bu ya. Contohnya ada di tabel tadi. Jadi enroll itu 3 bulan berturut-turut masih di akumulasi terus. Tadi poin bisa dilihat di leaderboard, mulai ada di minggu kedua Desember, diupdate setiap hari Senin. Challenge-nya boleh di story sama di feed ya.
menurut Pak Petrus mana yang lebih impactful buat Instagramnya. Oke, ini khusus untuk Indonesia, tidak ada challenge-nya di Malaysia dan Singapura. Oke, Ibu Risa, benar yang disampaikan Bu Stefani, IR itu kan auto ship order. Jadi kita planning mau dikirim kapan setiap bulannya, maka cuma bisa dilakukan 1 kali dalam sebulan. Oke. Yes, Bu Apin, kita ikut FAQ aja. Ya, banyak yang ini ya, banyak yang menyampaikan. Berapa banyak enroll yang harus bertahan IR sama Februari untuk dapat rewardnya. Tadi contohnya saya udah contohin, nanti videonya boleh dilihat lagi tayangannya, tag lebih dari 5 boleh. Yes, Bu Apin. Yes, thank you ya. Sudah, sepertinya sesimpel itu challenge kali ini. Akumulasi, aktivitasnya seperti biasa, diakumulasi. Slide pertama Zoom hari ini ditayangkan lagi. Slide pertama. Yang mana tadi? Yang ini ya? Yang ini kah? Silakan. Ibu Beatrix. Kalau member saya member SG nggak bisa ikut, Kak. Nggak bisa, karena ini untuk member Indonesia. Oke. Oke, ini saya scroll pelan-pelan lagi. Challenge yang di IG, posting ya, informasi tentang hari ini, tag minimal 5. Di VO nanti slide-nya ada. Nih, seperti ini. Boleh post di feed, boleh post di ini, hadiah tier 1. Kemudian ini hadiah tier 2. 5, 4, 3, 2, 1. Oke? Ya, di feed boleh Ibu Elva. Yang penting kan nanti saya akan di tag ya, di feed ataupun di story. Jadi pasti tetap akan dilihat. Oke, baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka selesai training kita hari ini. Saya akan counting down. Masing-masing tier itu jika ada rank dan poin yang sama, semua bisa menang. Hanya di peringkat terakhir ya Ibu Cima. Hanya di peringkat terakhir. Jadi di perbatasan, di peringkat 500 dan di peringkat 2000. Oke, kalau di peringkat di atasnya itu tetap diurut. Pas di peringkat terakhir, jika ada poin yang sama, maka kita menangkan semua. Oke, sekali lagi, jika cuman achieve misalnya pas 35 atau pas 75, itu belum menjamin kita pasti ada di tier 1 atau tier 2, namun tier 1 500 peringkat Ibu VK. Post di IG nggak wajib, kalau mau dapat hadiah terpilih di antara 20 orang, boleh diposting. Yang 500 itu tier 1. 501 sampai 2000 tier 2. Oke, kemungkinan Ibu Anggi telat masuk ya. Paling lambat hari Minggu, tanggal 6 jam 12 malam. Ibu Ima Apriliani. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya. Januari IR tapi Februari bolong, berarti retensinya cuma dapat di bulan kedua. Bulan ketiganya nggak dapat. Ya, challenge posting IG-nya silakan diposting apa summary training hari ini, tag minimal 5 teman-temannya, tag YLID_education, dan tag akun Indri_sunshine. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan atensinya serta excitement-nya. Ditunggu nanti namanya di leaderboard pemenang yang survive
hingga akhir. Thank you semuanya, Bu Vince, Bu Sherly, Bu Andin, Bu Diana. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan yang berbeda. Selamat siang. Bye-bye.